Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga selalu dalam kesehatan. Pada diharap kalian semua di rumah tetap baik-baik saja. Semangat untuk belajar dari rumahnya. Dan Pak Edi masih menunggu untuk kalian yang belum mengirimkan tugas-tugas di Google Classroom IPS. Silakan untuk segera dilengkapi. Bagi yang belum melakukan ulangan juga silakan, Pak Edi masih menunggu. Baik, untuk materi yang sekarang setelah kita mempelajari yang lalu adalah Jepang, maka yang selanjutnya adalah negara Amerika Serikat yang akan Pak Edi jelaskan di slide berikutnya. Anak-anak, ada fakta yang sedikit menarik dari Amerika Serikat, bahwa ada bagian dari negara Amerika Serikat yang terpisah dari daratan utamanya. Biasanya kalau negara itu kan jadi satu, tapi ini ada bagian negara Amerika Serikat yang sedikit berada di bagian lain, yaitu Alaska. Kalian tahu Alaska itu adalah tempat yang dimana bagian utara dari benua Amerika yang umumnya mengalami musim dingin yang berkelanjutan terus-menerus, atau suasananya adalah salju terus-menerus. Alaska ini juga termasuk bagian dari negara Amerika Serikat yang berbatasan dengan Kanada. Jadi Alaska itu adalah negara bagian Amerika Serikat yang terpisah dari daratan utamanya. Selanjutnya, keadaan alam dari Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri memiliki luas sekitar 9.833.517 km persegi, dengan letak astronomisnya adalah 24 derajat sampai 33 derajat lintang utara dan 70 derajat sampai 23 derajat lintang utara, lalu 172 derajat sampai 27 derajat bujur timur dan 66 derajat sampai 51 derajat bujur barat. Kemudian letak geografisnya di sini adalah bahwa Amerika Serikat berbatasan di bagian utara adalah Kanada sendiri, bisa kalian lihat di slide sebelumnya. Kemudian sebelah timur adalah Samudra Atlantik, di sebelah selatan adalah Meksiko, Teluk Meksiko dan Kuba. Kemudian di bagian barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Selanjutnya, dari letak astronomis yang di atas tadi, Amerika Serikat memiliki iklim kontinental, sedang, mediteran, subtropik dan dingin yang berada di daerah Alaska. Artinya karena kontinental, sedang, mediteran, subtropik umumnya mengalami 4 musim. Titik tertinggi adalah Gunung McKinley sekitar 6.194 meter. Bisa kalian lihat gambar di bawahnya. Pak Dede akan jelaskan masing-masing pengertian dari iklim-iklim yang dijelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah iklim kontinental. Iklim kontinental anak-anak adalah iklim yang berciri suhu musim dingin yang cukup untuk mengalami periode bersalju setiap tahun. Artinya dingin itu bisa saja di daerah lain tuh tidak sampai salju turun, tapi hanya cuacanya aja yang dingin, hawanya yang dingin. Tapi kalau yang kontinental pasti mengalami bersalju, periode bersalju. Wilayah yang memiliki iklim kontinental terletak di belahan bagian utara Amerika Serikat dan juga pada wilayah dengan ketinggian yang sangat tinggi. Iklim jenis ini mengalami sekurang-kurangnya 3 bulan dengan suhu melampaui minus 10 derajat Celcius. Artinya sudah di bawah 0 derajat. Kalau berarti sudah di bawah 0 derajat, kebanyakan sudah pasti banyak barang-barang atau yang membeku. Kemudian musim sejuk selama sekitar 1 bulan dengan suhu di bawah minus 3 derajat Celcius. Bayangkan, untuk sejuknya saja itu minus 3 derajat Celcius. Artinya untuk iklim kontinental ini mengalami sekurang-kurangnya adalah 4 bulan, di mana 3 bulan ini adalah suhunya sekitar minus 10 dan 1 bulan dengan suhu sejuk itu minus 3 derajat Celcius. Lalu ada iklim Mediterania, itu adalah iklim pada kebanyakan wilayah cekungan Mediterania sebagai bagian dari iklim subtropis. Jadi kalau kalian lihat di benua Amerika, ada negara-negara di benua Amerika, khususnya juga ada di Amerika Serikat, itu pasti ada cekungan-cekungan daerah yang mengalami cekungan. Itu adalah dinamakan cekungan Mediteran. Nah, di sana umumnya adalah iklimnya Mediterania. Iklim ini cirinya adalah musim panas yang hangat hingga panas dan kering, dan musim dingin yang sedang sampai basah.
artinya kemungkinan tidak sampai pada yang bersalju. Suhu pada musim dingin mencapai minus 30 derajat Celcius dan 27 derajat Celcius pada musim panas. Ini khususnya musim dingin yang minus 30 derajat Celcius itu jika sampai pada kondisi yang sangat ekstrim. Kemudian pada bagian gurun itu juga bisa mencapai 43 derajat Celcius. Jangan kalian kira mungkin gurun kebanyakan di daerah Asia. Di Amerika juga ada bagian-bagian yang tanahnya gersang dan berupa gurun. Itu suhu panasnya bisa mencapai 43 derajat Celcius. Kemudian khusus di daerah Alaska, suhu bisa mencapai minus 21 derajat Celcius sampai minus 30 derajat Celcius pada musim dinginnya. Oke, selanjutnya adalah bentuk muka bumi dari Amerika Serikat itu sendiri. Anak-anak, secara umum Amerika Serikat berada pada dua rangkaian pegunungan, yaitu pegunungan Rocky di bagian sebelah barat dan pegunungan Appalachia itu berada di bagian timurnya. Pegunungan Rocky memiliki beberapa puncak yang tidak terlalu tinggi dan pegunungan Appalachia membentang hampir sejajar dengan Samudra Atlantik sejauh 2.400 km. Jadi daerah cekungan sampai ke perbatasan ke bawah itu adalah bagian pegunungan Appalachia, dan sebelah bagian barat itu adalah pegunungan Rocky Mountains, di mana cirinya adalah memiliki beberapa puncak yang tidak terlalu tinggi, jadi seperti kayak tebing-tebing atau bagian gunung-gunung kecil saja. Lalu ada juga yang disebut sebagai Great Plains. Great Plains itu adalah dataran yang sangat luas di antara kedua pegunungan tersebut. Jadi Great Plains ini adalah dataran hijau yang sangat luas yang berada di antara dua pegunungan. Di bagian barat itu tadi adalah pegunungan Rocky dan di bagian timur adalah pegunungan Appalachia. Jadi di bagian tengah-tengahnya itu sangat subur, biasanya adalah berbentuk padang savana, dan ini banyak sekali hewan-hewan yang dibiarkan berkeliaran di daerah tersebut. Bentang alam selanjutnya adalah di Amerika Serikat memiliki dua sungai terbesar, yaitu Sungai Missouri dengan panjang 3.768 km dan Sungai Mississippi sekitar 3.734 km. Walaupun banyak cabang-cabang anak sungai, tapi sungai utama ada dua di Amerika Serikat, yaitu Sungai Missouri dan Sungai Mississippi. Dan di bagian bawah juga sebenarnya ada tambahan adalah Ohio, Sungai Ohio. Bentang alam lainnya adalah di Amerika Serikat juga memiliki beberapa danau besar atau disebut sebagai Great Lakes. Great Lakes adalah sejumlah danau besar di bagian utara yang berbatasan dengan Kanada, yaitu Danau Michigan, Danau Huron, Danau Superior, Danau Erie, dan Danau Ontario. Bisa kalian lihat sendiri di gambar tersebut. Ini adalah yang disebut sebagai Great Lakes atau Lake Superior atau Danau Michigan, Huron, Ontario, dan Erie. Nah, selanjutnya adalah tentang geologi Amerika Serikat. Kalau kita bicara geologi berarti bicara tentang batuan. Kalau kita bicara tentang bagian keadaan batuan di suatu negara, maka arahnya adalah pada kekayaan alamnya. Yang pertama, anak-anak, Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi. Faktanya, kemudian batu bara di Amerika Serikat merupakan 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara di dunia. Jadi semua batu bara yang tersebar di seluruh dunia itu 1/5-nya berada di Amerika Serikat. Jadi sangat banyak sekali batu bara di bagian Amerika Serikat. Kemudian beberapa kekayaan alam lainnya adalah minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, besi, uranium, bauksit, emas, perak, merkuri, gas alam, dan lain-lain. Amerika Serikat juga memiliki dataran luas yang subur sehingga banyak ditanami juga sereal terutama jagung dan dijadikan peternakan. Jadi di Amerika Serikat ini umumnya adalah gandum, ya, jadi gandum dengan hasil utamanya adalah berbentuk sereal. Lalu selanjutnya adalah kita bicara tentang flora dan fauna yang ada di Amerika Serikat. Flora umumnya lebih sering dijumpai adalah di Amerika Serikat adalah pohon mapel, elm, dan ek atau oak. Kemudian fauna lebih sering dijumpai itu ada yang pertama bison, antelope, dan beruang di kawasan Midwest atau bagian tengah sampai pada barat. Kemudian
domba dan rusa di kawasan pegunungan, bisa di daerah kawasan pegunungan Rocky Mountains atau Appalachia. Kemudian ada puma di kawasan pesisir Pasifik berarti di bagian sebelah barat Amerika Serikat, daerah pesisir. Kemudian ada armadillo, slot dan jaguar di kawasan barat daya. Lalu ada opossum, aligator buaya di kawasan selatan. Bisa kalian lihat di gambar paling kanan itu yang seperti tikus, itu adalah opossum. Kemudian yang hitam ini adalah puma. Kemudian di atasnya bison dan di atasnya adalah pohon maple. Selanjutnya ada karibu, beruang kutub yang kebanyakan ada di daerah Alaska, anjing laut juga di Alaska, serta paus di Alaska juga. Lalu keadaan penduduk tentang Amerika Serikat. Satu, negara Amerika Serikat adalah negara berpenduduk terbesar ketiga di dunia dengan jumlah penduduknya adalah 321,2 juta jiwa. Penduduk asli adalah suku Indian yang berdasar pada berasal dari benua Eurasia atau percampuran dari Eropa dan Asia yang bermigrasi atau perpindahan penduduk sekitar 65.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Kemudian sebelum bangsa Eropa datang, diperkirakan penduduk Indian berkisar 2 sampai 8 juta. Tahun 1890 diperkirakan tinggal 250.000 jiwa. Kemungkinannya adalah karena banyaknya para pendatang dari Eropa sehingga banyak suku Indian yang akhirnya berpindah ke bagian pedalaman. Kemudian selain Indian ada juga suku orang Eskimo yang tinggal di Alaska dan relatif sangat kecil jumlahnya. Jadi kalau kalian sering lihat di TV-TV itu ada orang yang di daerah Alaska, cirinya adalah mereka memakai baju mantel hewan yang sangat tebal dan biasanya tinggalnya di rumahnya yang seperti bulatan itu. Lalu saat ini penduduk Amerika Serikat terdiri atas yang pertama adalah orang kulit putih yang berasal dari Inggris dan Irlandia atau bagian Eropa. Kemudian orang negro yang berasal dari Afrika, orang kulit kuning berasal dari Asia. Kemudian ada Indian sendiri yang merupakan suku asli dari Amerika Serikat. Selanjutnya sebagian besar bekerja di luar sektor pertanian dengan komposisinya adalah yang pertama untuk bidang pekerjaan manajerial, profesional dan teknik itu sekitar 34,9%. Yang bekerja di bidang penjualan dan perkantoran ada sekitar 25%. Manufaktur, transportasi dan keahlian sekitar 22,9%. Sektor jasa lain bisa sampai 16,5%. Kemudian ada bidang pertanian, kehutanan dan perikanan sekitar 0,7%. Nah, selanjutnya adalah tugas untuk kalian anak-anak. Bisa kalian lihat di tabel ini. Yang Pak Dedi minta adalah sebutkan 5 wilayah saja yang ada di daerah Amerika Serikat. Artinya adalah wilayah itu bisa daerah kota yang mana, kota yang sebelah utara, selatan, lainnya. Kalian sebutkan nama-nama kotanya minimal 5 saja. Kemudian flora dan fauna apa yang ada di kota tersebut atau bagian tersebut. Kemudian komoditas yang dihasilkan lebih condong pada pertanian kah atau pertambangan kah atau minyak bumi dan lain-lainnya. Jadi Pak Dedi hanya minta 5 bagian wilayah di Amerika Serikat. Kalian sebutkan flora dan fauna yang ada di daerah tersebut sampai pada komoditas yang dihasilkan. Jangan lupa kerjakan di buku tulis nama, nomor absen dan kelas, lalu dikirim di Google Classroom. Jangan lupa difoto. Terima kasih. Ini saja yang bisa Pak Dedi sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.